Selamat datang channel Isi Mogo Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Pada hari ini saya akan bahas IHSG terlebih dahulu. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup turun 0,28% ke harga 7.174. Apabila IHSG pada perdagangan hari ini tidak mampu melewati area 7.200 kembali, maka IHSG berpotensi koreksi menuju area support di sekitaran harga 7.150 sampai dengan 7.087. Namun apabila support ini masih ditembus oleh IHSG, maka IHSG masih berpotensi menuju area 7.040 sampai dengan 7.000. Kita langsung masuk ke saham saja ya. Saham yang pertama akan kita bahas adalah saham AMMS. Saham AMMS pada perdagangan hari kemarin ditutup naik 9,48% ke harga 127. Namun apabila AMMS masih gagal bertahan di atas harga 118, maka AMMS ini masih berpotensi apabila masih gagal, maka akan menguji area support di sekitaran harga 113 sampai dengan 108. Saat ini AMMS berada di area resisten di harga 127. Ya, menurut saya sih mungkin masih bisa naik sekali lagi, lalu mungkin akan diturunkan kembali ya. Volumenya juga kecil, sebaiknya teman-teman tidak entry saham ini. Oke, saham berikutnya ada Kakes ya. Ini juga tren naik turun naik lagi ya. Kalau copet ya silakan, TP bisa di 154 sampai dengan 161. Supportnya ada di 144. Oke, berikutnya ada Trim ya. Saat ini kena area resisten ya, di 330 langsung turun ke 324 ya. Lalu berikutnya 320 ya. Ini kalau dia masih bertahan di atas harga 308 sih masih oke. Kalau dia udah jebol 308 ke 300 gitu, itu udah nggak oke lagi, berarti fake break ya. Saat ini udah breakout emang. Kalau perdagangan hari ini mungkin dia koreksi, cuman hati-hati di area 308 ini aja ya. Oke. Berikutnya ada Jekon ya. Jekon hari ini naik ya, dia 11% lebih ke harga 123. Supportnya di 103 ya. Saat ini berada di resisten ya. Sebenarnya cocok ngambilnya di sekitaran 100, harga 103 sampai 110 ini area ngambil ya. Kalau ngambil di sini cut lossnya di mana? Cut lossnya 94 ya. Saham ini belum kegocap ya, di 78 ya, 75 enggak gocap ya. Volumenya juga enggak kecil ya, lumayan. Cuman ya kalau harga sekarang sih sedikit mahal menurut saya ya, harganya sedikit mahal. Tapi tren sini masih oke. Jadi kalau teman-teman mau copet
copet ya, copet yang di hold ya, masih oke lah saham ini ya. Posisi ngambil di mana? Posisi bisa di, kalau dia koreksi ya, kalau dia koreksi di 116, di ya 116 lah ya. Kalau dia di bawah 114 tuh udah sebenarnya bahaya ya. Apa karena ini kan dia udah di resisten, terus dia malah turun sampai dalam gitu ya, nggak sesuai aja gitu kan. Kalau dia ke 114 atau ke 117 masih oke lah. Berikutnya ada Dewa. Nah ini gocap terus naik turun ya. Saya nggak rekomendasi ya, tapi volumenya ini cukup menarik gitu. Di volumenya ini cukup menarik gitu ya. Ada uang besar yang masuk. Kalau harga sekarang mahal nggak mahal ya, dan sekarang itu udah di resisten. Jadi ngambilnya di mana? Ngambilnya itu sebenarnya bisa area 60-an ya. Kalau bisa lagi gocap gitu kan. Ya, tapi area 60-an itu masih area murah. Kalau 70 itu sekarang mahal sampai 80. Kenapa? Karena masih gagal dilewati terus sama Dewa ya. Yang menarik itu volumenya. Itu kenapa bisa gede? Ya, padahal dia gorengan. Jadi hati-hati. Ya, saham gorengan volumenya terlalu besar. Kalau volumenya standar-standar aja gitu kan, berarti nggak ada maksud seperti mau mencelakai seperti itu. Nah kalau misal kayak gini kan, sahamnya standar-standar aja, volumenya juga biasa aja, nggak sampai 1 billion gitu kan. 1 billion itu volumenya 1000 juta. Jauh ya, jauh. Volumenya tuh terlalu besar, seperti ada maksud gitu di saham gocap sampai bilionan. Terus naiknya juga nggak terlalu signifikan ya, cuman masih ke arah-arah resisten. Oke. Nah di sini ini udah naik-naik terus ya, ini kita tuh tunggunya koreksinya ya. Sebenarnya ketika di 1880 ini masih oke lah ya. 1880 sebenarnya masih oke sih entry. Apa? Karena dia baru breakout. Ya ini lanjut terus. Kita lihat dulu weekly-nya. Ya. Nah jadi menurut saya sih ya jangan diambil dulu. Oke. Kita tunggu dia koreksi dulu. Kemana koreksinya? Bisa di area-area sini 1995. Nah makanya saya bilang kan 1800 itu masih oke ngambilnya. Atas di mana? Bisa di 1670. Jadi kalau misal hari ini pun dia masih naik, biarin aja lah. Kita tunggu itu dia koreksi. Kalau dia udah koreksi, kita itu bisa entry, bisa ngikut. Kalau dia naik-naik terus, itu nggak ngasih kesempatan ngikut gitu. Jadi nggak menarik ya, biarkan aja dia naik terus sampai nanti dia capek sendiri. Jadi jangan dikejar ya intinya ya. Tapi kalau
kita harus perhatikan gitu saham-saham yang kayak gini. Ketika dia itu sideways ya, sideways santai-santai kayak gini ya. Nah, 700 sampai 800 sampai 700 gitu kan. Range-nya cuma 100-an. Ketika dia udah sideways gitu ya. Nah, kita itu dapat kesempatan. Ini juga sebenarnya ini area itunya apa? Area sideways-nya itu di sini. Ya. Nah, 1400 sampai 1900. Lumayan loh 500 ya. Ini area sideways loh. Sekarang dia udah breakout. Jadi kita tunggu dia koreksi. Ya. Kalau misal teman-teman entry-nya 2000, misal dia koreksi hari ini ke 1900, gimana? Gitu ya. Ini emang udah breakout, tapi dia belum ada koreksi. Jadi setelah breakout, ya harusnya nyari posisi, trader itu nyari posisi untuk mencari area support. Misal pun nggak nyampe 1955 ini, kita harus cari posisi support. Oke. Ini ada BRMS. BRMS juga udah breakout nih. Udah breakout ya. Nah, kalau hari ini dia koreksi masih ke 1248 gitu kan. 248 gitu. Masih oke gitu ya. Cuma area ngambil BRMS itu kan udah ada di sini ya. Di 235 sampai 232 ya, 236 lah ya, 236 atau 232 kan. Ini udah digarisin tipis ya. Ini sebenarnya teman-teman udah bisa TP1. TP2-nya di sini nanti 272 ya. Mudah-mudahan dapat TP3 juga sampai 300 gitu ya. Kalau ngambil sekarang telat ya, telat. Tapi kalau copet bebas lah ya. Nah, ini volumenya juga gede ya. Goreng-gorengan volumenya gede. Maksudnya apa? Hati-hati ya. Ya, Okasnya arah loh. Udah naik tinggi ngarah. Hari ini turun biasanya. Menurut saya ya, dia itu berada di 120 nih. Nah, kalau dia koreksi supportnya ya, bukan base hari ini turun ke 120, enggak gitu. Tergantung juga sama bandarnya. Ya, tapi supportnya di situ. Dan 150 itu area resistennya. Kita lihat weekly-nya apakah benar. Nah, benar kan ya. Selain 120 ada 112 sebagai area supportnya, dan area 150 sampai dengan area 100 lah ya, 170 lah. Nah, ini area resisten. Oke. Nah, jadi kalau dia koreksi ke 120 dicicil boleh. Kalau dia ke 112 sedikit berbahaya, tapi masih oke ya. Volumenya besar loh ini. Goreng-gorengan. Berikutnya ada bike sepeda kemarin sempat menguji area
272 lalu diturunin kembali ke harga yang lumayannya ya. Jadi dia cuma naik ke 250 atau naik sekitar 4%. 4% pun masih oke. Dia belum berhasil breakout area 256. Jadi kemungkinan hari ini masih ditarik naik. Ya, kalau secara weekly trennya baru mau terbentuk sih. Jadi kalau dia bisa di atas harga 260 aja si Bike ini sepeda ya, ini masih mendingan lah ya daripada si saham-saham yang volumenya kecil volumenya besar nggak kira-kira tapi naiknya cuma dikit ya. Yang 4% tapi cuma 11 gitu kan masih menarik ketimbang naiknya 10% udah billion-billionan ya. Apakah jelek? Enggak juga. Sebabnya itu kan posisinya sedang digoreng gitu ya. Nah ini juga si bumi kan. Ini apa nih, garpu nih ya. Kemarin pura-pura mau nyentuh ini garis yang hijau, terus tiba-tiba dia berhasil tembus yang merah, langsung tembus yang hijau. Sekarang berada di resistennya di garis biru ya. Biru ini resisten kuatnya dia, jadi sedikit sulit untuk ditembus. Mungkin akan sideways lagi ke mana, ke hijau, ke 160-an. Jadi TP lah jika yang belum TP ya, kalau ada yang ngambil. Tapi kalau nggak ada yang ngambil ya udah ya. Ilmu yang Mas Bimo itu menarik sekali, gak bohong lah ya. Oke, berikutnya ada PNLF ya, PNLF. Nah di ya terus sideways, terus jebol seperti nggak kuat naik ya, terus tiba-tiba naik ya. Hari ini menarik sekali. Kemarin itu ya 5%. Cuman kenapa harus di situ? Kalau hari ini dia nggak kuat menahan di atas harga 416, maka yang terjadi dia akan koreksi ke 382 lagi. Jadi menurut saya baiknya kita itu nunggu di area resisten ini. Kenapa harus nunggu di area resisten ini? Karena kalau kita ngambil di sini atau di sini, kalau dia ke sini itu risk rewardnya itu kecil banget gitu ya. Lagian ini kan posisinya jebol support ya nih. Posisi yang ini kan jebol support. Sedangkan resistennya kan jadi di sini kan. Awalnya resistennya di sini menjadi di sini. Resistennya turun. Ya. Nah, saat harga sekarang sama dengan resistennya itu terlalu tipis. Walaupun sudah berada di atas MA20 dan MA200 sudah mengarah ke atas. Tetapi secara tren ini udah patah. Ya. Apakah dia mau buat HNS? IHNS maksudnya. Ya. Jawabannya belum tentu. Ya, Suska bandarnya kan. Bisa jadi dia naikin ke sini dulu terus turunin. Itu baru IHNS. Makanya kita harus nyari posisi terendahnya di area-area support. Makanya saya bilang ini mending kita tunggu dulu. Kecuali teman-teman ada yang ngambil di harga bawah, misal di 350 sampai 375 gitu kan.
area-area ini sih masih oke. Tapi siapa sih ngambilin harga itu kan? Pertanyaannya kan. Kenapa? Karena ini baru patah tren gitu. Kalau dia nggak kuat gimana kan ngambil harga segini. Risk rewardnya emang menarik. Tapi ya itu, kalau misal candle ini belum ada, kita itu di posisi sini, ya kita nyangkut di sini. Ada nggak berani ngambil ketika dia merah 2 hari berturut-turut kayak gini? Kalau dia masih sideways 2 hari kayak gini, mungkin ada yang ngambilin. Ya kalau dia posisi sideways 3-4 hari, minggu gitu, dia cuma harga-harga itu santai aja masih. Bandarnya itu ngambil-ngambil koleksi-koleksiin barang di situ ya. Terus setelah harganya naik kan, baru dijual dia. Nah ini saya rasa harga ini, 2 candle ini ya, itu udah dijual-jualin bandarnya. Nah, tapi ada yang akumulasi di sini. Ngapain dia ya? Apakah dia mau narik ke sini atau ya atau dia langsung turunin lagi hari ini gitu ya. Tergantung news sih. Memang saham-saham panin ini ada news ya. Berikutnya ada SKBM. SKBM ini udah breakout sih. Walaupun dia mungkin ini arah ya, mungkin ya. Tapi dia turun lagi. Tapi harganya masih oke sih. Ini markasnya Capeter ya. Tapi volumenya mengerikan ya. Mending masuk yang M daripada yang K ya. Berikutnya ada PK. Nah ini kan copet kan. Menarik ya PK ya. Ada breakout lagi. Asik lanjut lagi itu 230. PK ini sarang copet juga. Ini banyak nih pemain-pemain itu lagi nyopet di PK. Jauh loh target PK tuh 240 sampai 258 atau 260 lah ya. 260 cok. Moga nyampe ya. Harusnya nyampe sih. Oke, berikutnya ada Almi. Ini oke. Ada breakout ya. Tahan di resisten. Sayang sekali. Nah, kalau dia masih lanjut naik, oke. Cuman ya volumenya. Sebenarnya masih mendingan yang volumenya kecil gitu ya. Gak kelihatan seperti ada maksud. Timbang volumenya gede, tapi gorengan naiknya tipis gitu. Naiknya 10% tapi volumenya sampai bilion-bilionan. Ngapain gitu kan? Ngapain mau dibanting? Ya, 128 ya. Resisten ya. Ricky ya. Supportnya 115, 108. Kalau saya sih nggak ngambil lah saham ini, tapi masih oke lah volumenya. Tapi ini gede loh, jadi volumenya itu emang gede. Yes, kita harus hati-hati. Oke, sama saham-saham yang seperti ini. Sama saham-saham seperti ini. Kita lihat weekly-nya. Oh, dia itu mau jebolin ini 120. Mau jebolin 120. Menarik sih. Ya, cuman volumenya aja. Dan sahamnya kurang. Ya, seperti itulah. Saya rasa ini juga gorengan. Gitu ya. Ricky Putra. Oke, berikutnya itu ada Cars ya. Cars ini udah naik-naik terus.
60 itu support, hati-hati ya. 70 lah. Resisten dong, bukan support. Supportnya tetap digocap ya. Tunggu naik terus ya, tunggu ya. Asuransi Tugu Pratama. Nah, saham sekelas ini ya, volumenya itu naiknya itu 9%. Itu dia jadi 2 juta. Cuma 2 juta. Gimana saham gocapan naiknya cuma puluhan persen ya, volumenya itu sampai bilionan ya. Hati-hati lah ya. Ini masih standar-standarnya gorengan lah ya. Kalau masuk ke yang billion-billionan tapi sahamnya naiknya puluhan persen, hati-hati lah ya. Ada maksud di situ. Tapi apakah oke masuk sekarang? Enggak. Harus cari area supportnya ya. Area supportnya di mana? Mungkin di sini ya. 100 1650 atau 1700. Nah, ada LTLS koleksi 1261. Atau 250 itu area support ya sekarang. Oke, saya tandain dulu lah. Nah, itu support ya. Kalau mau ngambil di mana? Waduh, ini kan masih sideways ya, sebenarnya masih oke. Saran saya sih ngambilnya sekitar 1320 atau 1330 ya. Sekarang itu dia sideways, belum ada breakout, jadi sedikit resiko ya. Nah, tapi kalau TP bisa ke 1460 mudah-mudahan sampai nah 1440. Risk rewardnya lumayan sih, menarik lah ya LLS ini ya. Dari sideways-nya juga udah cukup lama ya, itu udah mungkin 3 mingguan lah ya, udah mau sebulan. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga membantu teman-teman. Oh ya, ini volumenya kecil, jadi harus hati-hati. Oke, gitu aja jumpa kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.